Halo, selamat pagi. Halo pagi semuanya. Oke, teman-teman, hari ini kita akan membahas suatu topik yang baru yang tentunya ini sangat bermanfaat banget bagi kalian. Bukan hanya waktu kalian sekolah, tetapi nanti ketika kamu kuliah kamu juga menggunakan metode ini. Gitu ya. Namanya itu adalah scientific method atau metode ilmiah. Nah, sebenarnya metode ilmiah itu apa sih, teman-teman? Ini adalah suatu metode yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah tapi dengan menggunakan hal-hal yang berbau ilmiah. Jadi kita nggak memecahkan suatu masalah dengan cara menduga-duga atau memecahkan suatu masalah dengan cara meramalkan atau menentukan tanpa dasarnya gitu ya, tetapi kita menentukan solusi dari suatu masalah, menjawab suatu masalah dengan suatu yang bersifat ilmiah gitu ya. Ada langkah-langkah yang perlu kita ikuti kalau metode ilmiah itu ya, teman-teman ya. Jadi hari ini kita akan membahas metode ilmiah meliputi langkah-langkahnya one by one. Kita akan kupas satu persatu secara detail satu persatu. Oke, kita lihat dulu langkah-langkahnya apa. Oke, ini adalah step by step untuk metode ilmiah, di mana di sini untuk metode ilmiah kita akan mulai dengan yang namanya merumuskan masalah. Setelah merumuskan masalah, kita lanjut ke menentukan hipotesis, melakukan eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data, membuat kesimpulan dan mempublikasikannya atau mempublikasikannya. Oke. Jadi di sini ada 6 langkah utama yang harus diikuti untuk membuat suatu pemecahan masalah yang kamu lakukan sesuai dengan metode ilmiah, yaitu merumuskan masalah, menentukan hipotesis, melakukan eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data, dan membuat kesimpulan. Oke, membuat kesimpulan lalu mempublikasikannya. Nah, bagian melakukan eksperimen ini yang cukup banyak, teman-teman. Kenapa? Karena ini adalah core-nya atau inti dari metode ilmiah itu sendiri. Ya, kita mulai dengan yang pertama, merumuskan masalah. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan merumuskan masalah? Merumuskan masalah itu berasal dari kata problem ya, teman-teman ya. Jadi, apa yang akan kita lakukan ketika kita merumuskan masalah? Sebenarnya dalam merumuskan masalah itu adalah sebenarnya identifikasi masalah gitu ya. Jadi kita merumuskan masalah itu adalah mengidentifikasi atau mengenal masalah itu. Oke, dengan cara bagaimana kita bisa menentukan atau mengidentifikasi masalah itu dengan 3 metode. Kita bisa menentukannya dengan menggunakan penelitian sebelumnya. Jadi kita bisa menemukan suatu masalah penelitian dengan menggunakan penelitian sebelumnya. Jadi kalau penelitian sebelumnya belum sempurna, berarti ada masalah tuh. Jadi masalahnya itu bisa kamu ambil. Kemudian kita juga bisa menggunakan studi pustaka dan bisa juga melakukan pengamatan di lapangan. Di lapangan tuh terjadi apa gitu ya, apa yang kamu temukan, ada masalah apa di masyarakat, ada masalah apa di lingkungan kamu. Nah, itu bisa diambil tuh. Oke, jadi ada 3 cara dalam menemukan masalah: penelitian sebelumnya, studi pustaka, atau pengamatan di lapangan atau di lingkungan kamu. Nah, rumusan masalah itu untuk apa sih sebenarnya? Memang kenapa harus dilakukan rumusan masalah? Kan masalah semua kata-kata sudah tahu, benar nggak sih, teman-teman? Jadi rumusan masalah itu bertujuan untuk memperjelas batasan masalah dan mempermudah menentukan tujuan penelitian. Jadi kalau kamu ada rumusan masalah, jadi masalahnya tuh jelas gitu loh, nggak ngambang, nggak kemana-mana gitu ya. Jadi kamu harus tentukan rumusan masalah supaya masalah penelitian kamu yang mau kamu teliti, tujuan penelitian kamu yang ingin kamu capai itu jelas. Nah, kalau semua sudah jelas tuh enak kan? Jadi bisa to the point, bisa fokus kepada apa yang ingin kamu capai gitu ya. Nah, cara merumuskan masalahnya seperti apa? Biasanya rumusan masalah itu ditulis dalam kalimat tanya. Jadi semua rumusan masalah biasanya ditulis dalam kalimat tanya. Contohnya di sini, bagaimana pengaruh pemberian kalori atau panas terhadap kenaikan suhu? Nah, itu juga bisa. Atau apalagi, bagaimana pengaruh dari kelembapan terhadap pekaratan besi? Ya. Bagaimana pengaruh kelembapan atau jumlah air pada pekecambahan tauge? Nah, itu semua masalah-masalah gitu yang bisa diambil, atau masalah-masalah yang bisa pertanyaan-pertanyaan perumusan masalah yang bisa dipakai untuk dalam merumuskan masalah dalam suatu metode ilmiah. Seperti itu ya, teman-teman ya. Baik.
Jadi saya harap kalian sudah ngetik nih maksudnya rumusan masalah itu apa. Jadi rumusan masalah itu seperti membuat pertanyaan dari masalah yang ingin kamu teliti atau ingin kamu jawab masalah tersebut. Oke. Nah, setelah rumusan masalah, maka next step-nya kita apa? Kita menentukan hipotesis. Hipotesis itu seperti kata predik, teman-teman. Predik itu apa? Menduga. Menduga ya. Jadi hipotesis itu apa? Hipotesis itu adalah jawaban sementara dari rumusan masalah yang kamu ajukan. Jadi rumusan masalahnya apa? Kamu harus pikirkan kemungkinan nih jawabannya apa ya? Kemungkinan nih solusinya apa ya? Apa dari jawaban dari rumusan masalah yang kamu ambil. Nah, itulah yang disebut dengan hipotesis. Jadi misalkan kayak tadi rumusan masalah sebelumnya, bagaimana pengaruh kalori terhadap kenaikan suhu. Nah, hipotesisnya apa? Misalnya, jikalau kalori atau panas yang dipanaskan ke dalam air semakin besar, maka suhu air akan semakin meningkat. Nah, itu adalah salah satu hipotesis, teman-teman. Jadi jawaban sementara dari rumusan masalah yang sudah dibuat. Nah, ini adalah jawaban yang sementara, artinya perlu kita buktikan. Nah, kita buktikannya dengan apa? Dengan melakukan eksperimen. Jadi kita perlu melakukan eksperimen untuk membuktikan dugaan atau hipotesis yang kita sudah buat. Nah, di dalam melakukan melakukan eksperimen ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Oke. Yang pertama, tujuan melakukan eksperimen itu apa? Sebenarnya tujuan melakukan eksperimen adalah mengumpulkan data dan menguji kebenaran hipotesis. Nah, sebelum melakukan eksperimen ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan dengan baik, yaitu kamu harus tahu dulu alat dan bahan yang digunakan untuk penelitian kamu seperti apa. Memungkinkan nggak, kamu punya nggak alat dan bahan itu. Kalau nggak punya, wah bahaya gitu ya. Kalau nggak punya berarti kamu perlu pinjam atau perlu melakukan eksperimen itu di lab tertentu. Kemudian kamu harus menentukan variabel penelitian. Nah, namanya variabel penelitian di sini ada variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Dan terakhir itu adalah prosedur kerja. Bagaimana cara melakukan penelitiannya? Nah, ini juga harus didesain, harus ditentukan sebelum kamu melakukan eksperimen. Jadi jangan sampai kayak udah hujan bagus sedia payung ya, cari payung ya, jangan. Tapi ini dilakukan dulu sebelum kamu melakukan penelitian itu. Oke. Nah, kita akan mulai dengan variabel ya, teman-teman. Ini variabel ini sangat penting sekali. Mengapa? Karena kesuksesan suatu penelitian itu bergantung pada variabel yang kamu pakai atau variabel yang kamu tentukan. Oke. Nah, variabel itu yang pertama itu adalah variabel bebas. Variabel bebas itu apa sih, teman-teman? Variabel bebas adalah variabel yang sengaja diubah-ubah perlakuannya agar dapat menghasilkan perubahan pada variabel terikat. Jadi yang kamu ubah-ubah dalam penelitian kamu itulah yang dimaksud dengan variabel bebas. Jadi misalnya kalau kayak tentang penelitian kalori sebelumnya, maka yang diubah-ubah tuh apa? Jumlah energi kan, energinya dinaikin atau kompornya dinaikin, kompornya diturunkan, suhunya, atau banyak hal yang bisa kamu ubah-ubah gitu ya. Nah, kalau kamu ubah-ubah itulah yang dimaksud dengan variabel bebas gitu ya. Nah, umumnya kalau penelitian di lab itu biasanya konsentrasi yang diubah-ubah gitu ya, waktu yang diubah-ubah. Nah, itu adalah salah satu jenis variabel bebas. Nah, setelah kamu mengubah-ubahnya, maka ada efeknya kan, ada akibatnya kan dari pengubahan yang kamu lakukan. Nah, efek dari pengubahan yang kamu lakukan itu terdapat pada yang namanya variabel terikat, teman-teman. Jadi variabel terikat itu adalah variabel yang berubah akibat adanya perlakuan variabel bebas. Jadi ketika variabel bebas itu diubah, maka variabel terikat juga berubah. Gitu ya. Variabel terikat yang juga berubah. Nah, variabel terikat itu identik dengan hal yang kamu lihat atau hal yang kamu amati, hal yang kamu ukur. Jadi misalkan kayak tadi kalau yang kamu ubah-ubah, maka yang kamu ukur apa? Suhu. Suhu dari airnya, terjadi peningkatan atau penurunan gitu ya. Jadi itu yang diukur biasanya kalau di variabel terikat. Jadi variabel terikat adalah variabel yang berubah akibat adanya perubahan pada variabel bebas. Nah, satu lagi itu adalah variabel kontrol. Variabel kontrol itu yang sengaja kita buat tetap, tidak kita ubah-ubah gitu ya. Jadi supaya apa? Supaya pengukuran kita fokus pada apa? Pada suhu dan jumlah energi. Dah, itu doang. Yang lain kita buat tetap tuh supaya tidak mempengaruhi penelitian kamu. Gitu ya, contohnya apa? Jumlah air, volume, tekanan udara dan lainnya itu dibuat tetap gitu ya. Nah, itu adalah variabel kontrol.
Nah, sebenarnya ada variabel lain lagi seperti variabel pengganggu. Variabel pengganggu itu adalah variabel yang sebenarnya kita tidak inginkan tetapi ada. Nah, itu bisa ada juga. Gitu. Contohnya ya seperti kondisi alam. Nah, itu kita nggak bisa apa-apakan kan. Nah, karena nggak bisa apa-apakan, maka otomatis itu disebut dengan variabel pengganggu. Namun terkadang itu masih bisa diminimalisir dengan mendesain suatu penelitian yang baik. Oke. Nah, setelah kamu mempunyai variabel, maka selanjutnya apa? Kamu harus desain prosedur kerjanya seperti apa? Langkah-langkahnya apa? Gitu ya. Kamu waktu mau menjawab pertanyaan atau membuat menjawab rumusan masalah yang kamu miliki, kamu perlu melakukan penelitian yang seperti apa, rancang prosedurnya seperti apa, gitu ya. Jadi prosedur kerja itu adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan percobaan. Nah, biasanya untuk langkah-langkah ini bisa kamu lakukan dengan mengadopsi atau menggunakan langkah-langkah prosedur percobaan yang sudah ada dilakukan oleh orang lain, gitu ya. Jadi kalau kamu nggak ngerti gimana, ya udah cari aja bagaimana prosedur penelitian yang dilakukan oleh orang lain. Itu boleh diizinkan, kamu nggak plagiat kalau kayak gitu ya, karena kamu mengadopsi prosedur percobaan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, kalau kamu perlu modifikasi, ya silakan lakukan aja modifikasi sesuai dengan kondisi lapangan kamu. Tapi ingat, tujuan dari prosedur penelitian kamu harus tercapai di situ ya. Kalau kamu ubah lalu nggak tercapai, ya percuma aja, berarti kamu nggak melakukan penelitian itu. Oke? Nah, ketika kamu sudah melakukan penelitian, maka next step-nya ketika selesai itu kamu pasti mengumpulkan data gitu ya. Jadi kumpulkan data-data yang kamu ambil. Ingat, dalam melakukan semua data, semua pengamatan dikumpulkan aja. Mau dipakai atau nggak dipakai, dikumpulkan aja. Karena terkadang hal-hal tidak terduga terjadi gitu loh. Jadi ketika kamu, oh ini saya nggak ukur nih, saya nggak perlu, lalu kamu nggak ukur, ternyata waktu pas menganalisisnya kamu butuh data tambahan. Maka sebaiknya ketika mengumpulkan data, kumpulkan aja semua data yang ada, sehingga nanti waktu dianalisis tinggal dipakai atau tidak dipakai, nggak ada masalah gitu ya. Nah, dari analisis data yang diperoleh, sebenarnya pengumpulan data itu kamu akan memperoleh dua jenis data, teman-teman. Ada yang namanya data kualitatif, ada yang namanya data kuantitatif. Bedanya apa? Kalau kualitatif itu bersifat kualitas, kalau kuantitatif bersifat jumlah. Jadi kalau data kuantitatif berkaitan dengan jumlah-jumlahnya. Ini berapa, angkanya berapa, hasil yang didapat berapa, konsentrasinya dan lainnya. Kalau data kualitatif ya ada atau enggak, berapa jenisnya apa, nah gitu. Itu jadi kita nggak berkaitan. Kalau kualitatif tidak berkaitan dengan angka, tapi kalau kuantitatif berkaitan dengan angka. Nah, kalau data-data kuantitatif biasanya diolah dan dianalisis dalam bentuk tabel atau grafik. Kenapa? Karena dengan tabel dan grafik itu baru kita bisa melihat bagaimana sih hasil yang diperoleh, lebih gampang dalam mengambil suatu kesimpulan gitu ya. Nah, jadi setelah kamu mendapatkan data, menganalisisnya, maka next step-nya membuat kesimpulan. Kesimpulannya yang kamu buat itu tentu harus berdasarkan hasil eksperimen ya teman-teman ya. Jangan berdasarkan hasil dugaan kamu pinginnya kayak gitu ya udah pakai itu, enggak boleh gitu. Jadi tujuannya itu kesimpulan itu harus berdasarkan hasil eksperimen. Nah, tujuannya untuk mengetahui apakah hipotesis yang sudah kamu buat itu sudah sesuai atau belum dalam menjawab rumusan masalah penelitian kamu. Kalau belum ya nggak apa-apa, tinggal disampaikan aja. Oh, jadi dari prosedur ini tidak sesuai, tidak mampu, hipotesisnya masih salah gitu. Itu nggak apa-apa gitu ya. Jadi jangan takut dalam membuat kesimpulan, atau jangan takut kalau tidak sesuai dengan hipotesis kamu. Tapi tinggal kamu sampaikan apa hasilnya. Nah, setelah kesimpulan itu dibuat, tentu supaya orang khalayak ramai bisa mengetahui apa yang sudah kamu lakukan dan bagaimana hasilnya, tentu dengan mempublikasikannya. Nah, mempublikasikannya tentu bisa dengan cara mengkomunikasikannya dalam bentuk presentasi, membuat tulisan, membuat laporan, supaya orang-orang bisa mengetahui apa yang sudah kamu lakukan dalam penelitian itu dan bagaimana hasilnya. Jadi di situ adalah proses publikasi, mempublikasikannya ke khalayak ramai. Nah kalau kamu sudah sampai ke step ini berarti sudah selesai, full package dari metode ilmiah sudah kamu lakukan. Nah tentu dari metode ilmiah ini tentu memberikan suatu manfaat, yaitu manfaatnya menjawab suatu masalah. Selain itu juga memberikan pengetahuan atau informasi kepada masyarakat umum.
Jadi itu saja untuk metode ilmiah, teman-teman. Nah, ini ada satu quotes yang menurut saya sangat bagus sekali. Don't let what you cannot do interfere with what you can do, ya. Jadi jangan pikirkan fokusnya ke sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan, tapi fokuslah pada sesuatu yang kamu bisa lakukan saat ini. Ditulis oleh John Wooden. Oke, itu saja, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa kalian pahami dan bisa membantu kalian dalam membuat suatu penelitian ilmiah dalam membangun atau memecahkan suatu masalah. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.